Apa kabar? Semoga semuanya masih dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi bersama saya Ibu Elizabeth, guru kelas 5 pada pembelajaran yang pertama, tema kedua tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3 yaitu memelihara organ pernapasan manusia. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita harus berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Cobalah anak-anak cermati teks berikut ini. Anak-anak dapat membukanya pada buku halaman 91 tentang memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Menurut anak-anak, apakah anak-anak pernah mengalami situasi seperti itu? Apakah bermain hujan-hujanan dapat menyebabkan sakit? Mengapa? Benar sekali anak-anak, bermain hujan-hujanan dapat menyebabkan kita sakit karena imunitas tubuh kita menjadi berkurang dan dapat menyebabkan flu yang membuat organ pernapasan kita juga ikut terganggu. Baiklah anak-anak, di sekitar kita ada begitu banyak peristiwa yang sering mengganggu aktivitas, yang sering mengganggu organ pernapasan kita. Nah, peristiwa yang marak terjadi anak-anak yaitu bahaya kabut asap. Bahaya kabut asap tentu sangat membahayakan bagi kesehatan organ pernapasan kita. Nah anak-anak, berikut coba anak-anak cermati 9 bahaya kabut asap bagi kesehatan kita. Nah anak-anak, itulah 9 bahaya kabut asap yang dapat menyebabkan organ pernapasan kita terganggu. Nah anak-anak, tentu 9 bahaya kabut asap ini kita bisa menghindarinya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menghindari diri dari kabut asap ini? Ya gampang anak-anak, caranya gampang. Yang paling pertama anak-anak, hindari aktivitas di luar rumah. Yang kedua, minum air putih yang cukup. Dan yang ketiga, perilaku hidup bersih. Yang keempat, makan buah-buahan dan minum vitamin. Dan yang terakhir, pakai masker. Anak-anak, apalagi di situasi pandemi COVID-19 ini, tentunya anak-anak kita harus selalu menggunakan masker, mengikuti protokol kesehatan, di mana ketika kita di luar rumah atau di dalam rumah, kita harus menggunakan masker, cuci tangan, dan cuci tangan agar kita bisa terhindar dari virus-virus yang dapat menyebabkan kita sakit. Nah anak-anak, itulah 9 bahaya dari kabut asap dan cara untuk menghindari diri dari kabut asap. Nah anak-anak, tentunya 9 dari bahaya kabut asap dan cara mengatasi atau menghindari diri dari kabut asap ini bisa mengganggu organ pernapasan kita. Nah anak-anak, bagaimana caranya agar organ pernapasan kita tidak terganggu? Yang paling pertama, menjaga organ pernapasan untuk tidak terganggu dengan makan makanan bergizi, berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup, biasakan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, supaya kita punya organ pernapasan tidak terganggu, kita juga harus menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan kita. Nah anak-anak, bagaimana caranya kita untuk menghindari dari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan? Yang paling pertama anak-anak, tidak boleh merokok.
Yang kedua, hindari minuman-minuman beralkohol. Yang ketiga, kurangi konsumsi makanan dan minuman yang dingin. Nah, anak-anak yang sering minum es krim, minum minuman yang dingin, coba anak-anak hindari dulu itu. Lalu yang terakhir, menggunakan masker. Nah, anak-anak, lalu yang ketiga, cara untuk menjaga organ pernapasan kita agar tidak terganggu adalah bagaimana merawat organ pernapasan itu agar pernapasan itu tetap terjaga. Yang pertama, anak-anak, jangan lupa membiasakan diri untuk membersihkan organ hidung secara teratur. Lalu yang kedua, jika organ pernapasan kita mengalami gangguan, lakukanlah pemeriksaan ke medis secara teratur. Dan yang paling terakhir, anak-anak, bagaimana caranya agar kita bisa menjaga organ pernapasan supaya tidak terganggu? Yang paling pertama, anak-anak, membuat ventilasi rumah atau ruangan. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, menanam tumbuhan hijau di sekitar rumah. Yang keempat, menjaga ruangan agar tidak lembab. Dan yang terakhir, menjaga udara tetap bersih. Nah, anak-anak, itulah caranya bagaimana kita bisa merawat organ pernapasan kita. Nah, tentunya anak-anak menjaga dan merawat organ pernapasan ini, anak-anak bisa melakukannya. Karena anak-anak, organ pernapasan ini sangat penting bagi kehidupan kita. Jika organ pernapasan kita terganggu, tentu hidup kita juga bisa membahayakan atau bisa menyebabkan. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan pembelajaran kita pada kali ini. Dan jangan lupa anak-anak untuk mengerjakan tugas yang Ibu sudah kirimkan ke grup WA. Anak-anak jangan lupa ya untuk mengerjakannya dan kirim kembali hasil tugas jika anak-anak sudah mengerjakannya. Baiklah anak-anak, sampai jumpa dan selamat bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Bye anak-anak, dah.